Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dalam perbuatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepada-Ku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, perikop Yohanes 10:22-30 dimulai dengan keterangan waktu dan tempat yang penting. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Hari raya pentahbisan, Hanukkah, memperingati pemulihan dan pentahbisan kembali Bait Allah setelah penodaan oleh bangsa asing tahun 164 sebelum Masehi. Dalam konteks ini, kehadiran Yesus di Bait Allah menjadi simbol. Dialah Bait Allah yang sejati, tempat kehadiran Allah yang sempurna. Orang-orang Yahudi yang ada di sekelilingnya menuntut pernyataan tegas tentang identitas mesianiknya. Namun Yesus tidak menjawab sesuai harapan mereka karena pemahaman mereka tentang Mesias bersifat politis dan keliru. Yesus menanggapi dengan menyatakan bahwa identitasnya telah dijelaskan melalui karya-karyanya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Dalam Injil Yohanes, mujizat-mujizat Yesus yang disebut tanda-tanda adalah wujud nyata pewahyuan dirinya sebagai putra Allah. Namun orang-orang itu tidak percaya karena mereka bukan domba-dombanya. Istilah domba di sini merujuk pada mereka yang terbuka dan taat kepada Allah, yang mengenal suara gembala sejati dan mengikutinya. Gambaran gembala dan domba ini merupakan metafora yang sangat kuat dalam tradisi perjanjian lama, khususnya dalam Mazmur 23 dan nubuat-nubuat seperti Yeskiel 34. Yesus melanjutkan dengan menjelaskan 3 ciri khas relasi antara dirinya dan para pengikutnya. Mereka mendengarkan suaranya, dikenal olehnya, dan mengikuti dia. Mendengar di sini tidak hanya berarti mendengar secara fisik, tetapi juga ketaatan dan penerimaan iman. Dikenal oleh Yesus menunjuk relasi yang akrab dan penuh kasih, bukan sekedar pengetahuan intelektual. Dan mengikuti berarti hidup dalam kesetiaan kepada ajaran dan jalan hidup Kristus. 3 hal ini menegaskan bahwa menjadi domba Kristus bukanlah status pasif, melainkan relasi aktif, kreatif, partisipatif, dan dinamis. Akhirnya Yesus memberikan janji hidup kekal dan jaminan keamanan yang tidak tergoyahkan. Tidak ada yang dapat merebut domba-domba dari tangannya maupun dari tangan Bapa, karena keduanya satu adanya. Pernyataan Aku dan Bapa adalah satu adalah salah satu deklarasi paling eksplisit tentang kelahiran Yesus dalam Injil Yohanes.
Satu di sini tidak hanya berarti kesatuan kehendak atau misi, tetapi menunjuk pada kesatuan esensi ilahi antara Yesus dan Bapa. Dalam konteks ini, Yesus bukan hanya gembala yang baik, tetapi Allah sendiri yang memelihara umatnya. Ini menjadi dasar teologis yang kuat tentang kepercayaan umat terhadap kuasa penyelamatan Kristus. Di tengah dunia modern yang penuh hiruk-pikuk dan berbagai suara yang membingungkan, suara ambisi, hiburan, kesenangan, sesat, kenikmatan, bahkan ketakutan, kita diundang untuk kembali melatih kepekaan hati agar mampu mengenali dan mendengarkan suara Sang Gembala sejati, yakni Yesus sendiri. Suaranya tidak selalu terdengar keras, tetapi hadir dalam keheningan, dalam doa, dan dalam sabda yang kita dengarkan. Dalam ajaran gereja dan dalam hati nurani yang jujur. Mendengar suaranya bukan hanya soal mendengar secara fisik, tetapi soal membuka hati untuk dipimpin, dibentuk, dan dituntun oleh kasih dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sungguh mengenal suaranya, maka kita akan semakin mampu membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang menyesatkan. Janji Yesus bahwa tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang besar, terlebih saat kita menghadapi penderitaan, kelemahan, dan tantangan iman. Dalam dunia yang sering tidak pasti dan penuh kekhawatiran, kita diingatkan bahwa kita berada dalam genggaman Allah yang tidak pernah gagal. Relevansi pesan ini sangat kuat. Iman bukan hanya perlindungan rohani, tetapi relasi yang hidup dan memberi keteguhan dalam menghadapi apapun. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi domba yang mengenal gembala, tetapi juga menjadi saksi yang memancarkan suara kasih gembala itu sebagai sesama melalui kesetiaan, kasih, dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Ya Allah Bapa dan Tuhan kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Bangkitkanlah kerinduan dalam diri kami untuk selalu hidup dalam persatuan dengan Engkau sendiri, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.